Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pembelajaran dari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Tepatnya bab 3, yakni tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah dan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan ilmu yang kita pelajari dijadikan Allah ilmu yang barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Apa peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia? Terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu pesantren. Pesantren atau disebut pondok itu berasal dari bahasa Arab, dari kata funduk yang artinya kamar atau asrama. Fundukun itu berarti kamar atau asrama. Artinya seorang pelajar yang tinggal di sebuah asrama. Itu secara bahasa. Nah, kita tengok lebih jauh pengertian pondok pesantren. Pengertiannya bagaimana? Pondok pesantren adalah merupakan pendidikan keislaman yang asli yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kan produk asli Indonesia itu pondok pesantren. Nah, jadi tidak ada di negara manapun yang memiliki pondok pesantren kecuali Indonesia. Nah, sekarang ini kok bermunculan pondok pesantren di luar negeri sana. Memang itu mengadopsi pendidikan asli dari Indonesia ini. Oke. Ini dari kata fundukun, ya kan, yang memiliki makna asrama. Kemudian santri berasal dari kata cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik, ya, yang mana digembleng di asrama itu selama 24 jam untuk mendalami ilmu agama Islam, yakni tafaqquh fiddin, maupun keterampilan kecakapan hidup yang lain. Artinya peserta didik yang di dalam pesantren itu disiapkan secara mental spiritual untuk hidup yang sebenarnya yang akan dia lakukan kelak ketika pulang dari pondok pesantren. Yang kedua, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Ya, ini kita masuk pada materi pada zona pondok pesantren sebagai sarana dakwah. Sebenarnya pondok pesantren itu mengadopsi, Wali Songo mengadopsi pendidikan yang sudah pernah ada di Indonesia, yakni pada zaman Hindu-Buddha. Ada namanya Padepokan, Kapitayan, yang diubah oleh Wali Songo isi pembelajaran di dalamnya. Modelnya tetap sama karena itu asli milik Indonesia. Kalau Hindu-Buddha dilatih sesuai agama Hindu-Buddha, kemudian dilatih pencaksilat dan lain-lain, ilmu kanuragan, ilmu kebatinan itu. Sedangkan di pondok pesantren semua itu diganti menjadi pendalaman materi agama Islam. Kemudian kalau ilmu kanuragan Islam ada, pencaksilat ada, sehingga tidak melunturkan kekhasan asli bangsa Indonesia. Nah, ciri utama atau komponen utama dari pondok pesantren itu
yang harus ada pertama adalah kiai sebagai komponen sentral atau pusat sentral yang terpenting di sebuah pondok pesantren. Sehingga kalau ada yang mengatasnamakan ini pondok pesantren tapi tidak punya kiai, itu sebenarnya belum layak disebut pondok pesantren. Yang kedua, setelah kiai, yang kedua adalah peserta didik atau disebut santri, ya. Komponen kedua ini juga memiliki status yang penting, karena tanpa adanya santri, pondok pesantren bukanlah sebuah pondok pesantren. Kiainya ngajar siapa? Nggak ada kan? Nah, jadi satu kesatuan yang utuh, yang dididik secara fisik dan mental di pondok pesantren tersebut. Yang ketiga, komponen terpenting adalah masjid atau musola sebagai sarana tempat ibadah, pusat kegiatan di dalam pondok pesantren, menggembleng secara mental dan spiritual peserta didiknya, yakni santri tadi. Jadi mutlak masjid atau musola itu pasti ada. Sedangkan yang keempat, funduk atau pondok atau asrama tadi sebagai tempat tinggal para santri yang bermukim di situ, yang tidak pulang sekian tahun begitu ya. Kalau pulang mungkin sekedar liburan beberapa hari saja gitu. Komponen kelima yang tidak kalah penting yakni kitab kuning. Jadi pembelajaran baik secara sorokan ataupun bandongan. Apa itu? Nanti bisa tanya di madrasah secara langsung pada gurunya. Ya. Pengajian kitab kuning ini mutlak harus ada. Kalau pondok pesantren tidak ada ngaji kitabnya, kan dia nggak layak disebut sebagai pondok pesantren. Karena sumber ilmu pengetahuan, karakteristik utama dari pondok pesantren adalah mengkaji kitab-kitab salaf yang warnanya kuning, makanya disebut kitab kuning. Yang keenam adalah metode pengajaran sorogan, bandongan, ini, dan al-ijnul ijazah, yakni memaknai pembelajaran secara nulis pego utawi iki iku, yakni pola belajar mana santri bisa mengetahui makna kedudukan secara detail, kedudukan secara bahasa Arab detail sekali, per kalimat, per kata gitu ya. Ini dan ijazah di pondok pesantren, sang kiai pasti memberikan ijazah amalan-amalan tertentu, misalkan wiridan atau amalia, puasa dan lain-lain, itu langsung diijazahi. Ini laksanakan. Ini itu adalah karakteristik dari pondok pesantren. Keenam karakteristik inilah yang mana kalau terdapat di sebuah lembaga, maka itulah lembaga pesantren yang sempurna. Lalu fungsinya apa pesantren ini dalam konteks pengembangan dakwah di Indonesia? Fungsi pesantren adalah melanjutkan perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di tanah air kita Indonesia. Estafet dalam melanjutkan mensyiarkan agama Islam untuk lebih dalam lagi melalui para kiai dan pondok pesantrennya. Tanpa itu semua, insya Allah Indonesia, saya yakin 100%, tanpa disangka oleh para pondok-pondok pesantren dan para kiainya, tidak tahu lagi saya bisa ngomong apa tentang akhlak para pemuda-pemudi Indonesia itu. Jadi sangat berperan penting pondok pesantren dalam upaya dakwah Islam di Indonesia, mulai
sepeninggal Wali Songo sampai detik ini. Jadi kalau sampean belajar di madrasah sudah mengaku menjadi santri, itu sebenarnya masih kurang, belum layak sebenarnya. Maka kalau sudah mengaku-ngaku sudah pinter agama, sudah sekolah di madrasah, itu sebenarnya kalau mau jujur itu kemoncolan, terlalu sombong mengaku seperti itu. Karena ilmu yang dimiliki itu masih sangat jauh sekali dengan ilmu yang dipelajari di pondok pesantren yang digembleng 24 jam dibandingkan di madrasah yang tanpa pondok pesantren itu masih sangat jauh sekali. Karena itulah saya berharap anak-anak sekalian setelah MTS ini Anda bisa melanjutkan ke pondok pesantren untuk mendalami lebih dalam lagi ilmu agama Anda. Jangan sampai menjadi santri sing malang kadak, ilmunya dangkal tapi sudah merasa paling ahli di bidang agama. Ini yang perlu diberantas. Karena itulah penyakit dari umat Islam yang sangat merusak sekali. Nah, baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini tentang pondok pesantren sebagai sarana dakwah, pengembangan dakwah Islam di Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan dijadikan Allah seorang santri yang benar-benar santri, takzim kepada sang kiai, takzim kepada bapak dan ibu guru, takzim, hormat, menghormati bapak ibu guru dan orang tuanya kita masing-masing, gitu ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tugasnya adalah merefleksi atau merangkum apa yang saya sampaikan tentang pondok pesantren, gitu ya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.